Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Eka Madiana dengan NIM 090406230558. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Keamanan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin penting dalam video ini yang meliputi pentingnya keamanan informasi, aspek keamanan informasi, ancaman keamanan informasi, serta regulasi dan standar keamanan informasi. Sebelum memasuki submateri yang pertama, terlebih dahulu kita mengetahui mengenai keamanan informasi. Apa sih keamanan informasi itu? Jadi, keamanan informasi merupakan serangkaian praktik yang dirancang untuk melindungi informasi digital maupun fisik dari ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau menyalahgunakan data. Contohnya, menggunakan autentikasi 2 faktor pada akun email atau media sosial, menghindari penggunaan WiFi publik tanpa VPN, serta memastikan perangkat pribadi memiliki antivirus yang diperbarui. Nah, mengapa sih keamanan informasi itu penting? Keamanan informasi penting karena data merupakan aset yang berharga. Bahkan, di dalam dunia digital, data seringkali dianggap sebagai mata uang yang berharga. Dengan keamanan informasi, maka kita dapat melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas. Yang terakhir, keamanan informasi berperan penting dalam menjaga kepercayaan pengguna dan reputasi sebuah organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Kominfo mengalami kebocoran data, di mana Kominfo mengungkapkan bahwa serangan ini merupakan varian baru yang lebih canggih dan sulit untuk dideteksi sehingga proses investigasi menjadi lebih rumit. Data yang bocor mencakup nomor KTP, nomor telepon, alamat, serta data pendaftaran nomor telepon yang tercatat di sistem pemerintah. Kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran serius karena informasi pribadi yang bocor dapat disalahgunakan untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan cyber lainnya yang pada gilirannya dapat merusak reputasi Kominfo. Kepercayaan publik terhadap instansi ini pun menurun drastis karena dianggap gagal melindungi data sensitif warga negara. Submateri yang kedua ada aspek keamanan informasi yang biasa disingkat CIA, yang meliputi confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Tujuannya yakni untuk melindungi informasi pribadi, bisnis, atau rahasia negara agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Contohnya, yakni penggunaan password atau PIN pada perangkat, enskripsi data untuk melindungi komunikasi, misalnya pada aplikasi WhatsApp, serta pengaturan hak akses atau role-based access control pada sistem. Kemudian yang kedua ada integrity atau integritas, yakni memastikan bahwa data tetap akurat, konsisten, dan tidak berubah tanpa otorisasi selama siklus hidupnya. Tujuannya yakni untuk mencegah modifikasi data yang tidak sah, baik secara sengaja melalui serangan maupun tidak sengaja yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan teknis atau kelalaian manusia. Contohnya yakni menggunakan hash untuk memastikan file tidak diubah, melakukan control version pada dokumen, kemudian sistem deteksi intrusi atau IDS yang berfungsi untuk memantau perubahan data yang mencurigakan. Yang terakhir ada availability atau ketersediaan, yakni memastikan bahwa informasi dan sistem dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapan saja diperlukan. Tujuannya untuk mencegah gangguan yang dapat menghambat akses terhadap informasi, baik akibat serangan cyber seperti DDoS maupun kegagalan teknis. Contohnya, penggunaan backup data secara rutin untuk memulihkan informasi jika terjadi bencana. Kemudian, menggunakan sistem failover untuk menjaga operasi tetap berjalan
Dan yang ketiga, memastikan perangkat keras dan lunak diperbarui untuk menghindari kerusakan. Submateri yang ketiga ada ancaman keamanan informasi, di mana ancaman keamanan informasi meliputi ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal keamanan informasi meliputi kelalaian dalam penggunaan perangkat, human error atau kesalahan manusia, insider threat atau ancaman dari orang dalam, serta kurangnya pelatihan keamanan cyber pada karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian, ancaman eksternal keamanan informasi. Yang pertama ada peretasan atau hacking yang merupakan aksi penyusupan ke dalam sistem untuk mencuri, merusak, atau memanipulasi data. Yang kedua, serangan sosial atau social engineering, yakni manipulasi psikologis individu untuk mendapatkan informasi yang sensitif. Yang ketiga, kebocoran data di mana informasi sensitif terekspos akibat serangan atau kesalahan konfigurasi pada sistem. Dan yang terakhir, serangan cyber atau cyber attacks, yakni upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengakses, merusak, mencuri, atau menghancurkan sistem informasi, data, atau infrastruktur digital tanpa izin. Kemudian ada jenis-jenis utama serangan cyber. Jenis-jenis utama serangan cyber meliputi phishing, ransomware, malware, DDoS atau distributed denial of service, dan sebagainya. Yang pertama ada phishing, yakni teknik penipuan di mana penyerang mencoba untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Cara kerja dari phishing sendiri, yakni penyerang mengirimkan pesan yang terlihat sah, misalnya email dari bank atau platform media sosial, yang meminta korban untuk mengklik tautan atau membuka lampiran. Biasanya tautan tersebut akan mengarah ke situs web palsu yang meminta korban untuk memasukkan informasi pribadi mereka. Yang kedua ada ransomware, yakni jenis malware yang mengenkripsi data pada perangkat korban dan meminta tebusan untuk mendekripsi data tersebut. Jika korban tidak membayar tebusan, data akan tetap terkunci, dihapus, atau bahkan dijual ke pihak lain. Ransomware sendiri sering menyebar melalui lampiran email yang berbahaya, situs web yang terinfeksi, atau kerentanannya dalam perangkat lunak yang tidak diperbarui. Setelah terinfeksi, ransomware mengenkripsi file dan menampilkan pesan yang meminta pembayaran untuk mendapatkan kunci dekripsi. Yang ketiga ada malware atau virus. Malware sendiri merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem komputer atau mencuri data. Sedangkan virus adalah jenis malware yang dapat menggandakan dirinya dan menyebar ke program atau file lain di dalam komputer. Malware sendiri memiliki cara kerja dengan disebarkan melalui email berbahaya, pengunduhan perangkat lunak secara ilegal, atau kerentanannya dalam aplikasi yang tidak diperbarui. Setelah terinfeksi, malware dapat merusak sistem, mencuri informasi pribadi, atau memanfaatkan perangkat korban untuk melakukan serangan lebih lanjut. Kemudian, yang terakhir ada DDoS atau Distributed Denial of Service, yakni jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan atau situs web tidak dapat diakses oleh penggunanya dengan cara membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat tinggi. Cara kerjanya yakni dengan membanjiri server atau jaringan target dengan lalu lintas data massal dari banyak perangkat terinfeksi atau botnet, yang akan membuat server kewalahan dan mengakibatkan layanan tidak dapat diakses oleh pengguna sah. Serangan cyber ini dapat dicegah dengan menggunakan antivirus dan malware yang merupakan antivirus dan anti-malware ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, spyware, ransomware, dan jenis malware lainnya.
Cara kerja mereka untuk mencegah serangan yakni dengan mendeteksi malware antivirus dan anti-malware, akan memeriksa file dan program yang ada di dalam komputer atau perangkat untuk mencari tanda-tanda keberadaan malware. Mencegah malware untuk berjalan dengan memblokir file atau aplikasi yang dianggap berbahaya. Kemudian, pembaruan antivirus dan anti-malware secara teratur diperlukan untuk memastikan mereka dapat mendeteksi ancaman baru. Yang kedua, yakni memperbarui sistem dan aplikasi. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan backup data secara rutin. Dan yang terakhir dengan menggunakan firewall. Firewall sendiri berfungsi sebagai barikade pertama yang menjaga perangkat dari banyak serangan yang datang melalui jaringan, termasuk serangan DDoS atau Distributed Denial of Service dan akses tidak sah dari penyerang. Kemudian, subbab yang terakhir ada regulasi dan standar keamanan informasi. Regulasi keamanan informasi meliputi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, General Data Protection Regulation atau GDPR, Payment Card Industry Data Security Standard atau PCI DSS, serta Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA. Pertama ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. UU PDP yang disahkan pada tahun 2022 ini bertujuan untuk melindungi data pribadi warga Indonesia dari penyalahgunaan data dan kebocoran, serta menetapkan hak individu dan kewajiban organisasi dalam pengelolaannya. Kedua ada General Data Protection Regulation atau GDPR, yakni regulasi Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warga Uni Eropa dengan cara menetapkan hak individu dan kewajiban organisasi dalam pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Yang ketiga ada Payment Card Industry Data Security Standard, yakni standar untuk industri kartu pembayaran yang bekerja dengan memastikan keamanan pemrosesan, penyimpanan, dan pengiriman data pada kartu kredit. Dan yang terakhir ada Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA. HIPAA sendiri mengatur pelindungan data kesehatan pribadi di Amerika Serikat yang mencakup pengelolaan dan penyimpanan data oleh lembaga perawatan medis. Standar keamanan informasi ada ISO 27001, yakni standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi yang membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi. Yang kedua ada NIST Cyber Security Framework, yakni framework dari NIST yang memberikan panduan untuk mengelola dan mengurangi risiko keamanan cyber dengan berfokus pada identifikasi, perlindungan, deteksi, respon, dan pemulihan. Yang ketiga ada COBIT, yakni framework untuk manajemen teknologi informasi yang membantu mengelola risiko keamanan informasi melalui kontrol dan pengawasan yang tepat. Yang keempat ada ISO 27002, yakni pedoman untuk implementasi kontrol keamanan yang mendukung ISO 27001 dengan kontrol teknis dan operasional. Yang kelima ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yang merupakan kumpulan praktik terbaik untuk manajemen layanan teknologi informasi yang mencakup pengelolaan risiko dan keamanan informasi. Kesimpulan dari video ini yakni keamanan informasi penting untuk melindungi data dari ancaman yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Aspek keamanan mencakup perlindungan perangkat keras, perangkat lunak, dan proses pengelolaan data. Ancaman seperti serangan cyber dan malware dapat merugikan organisasi. Regulasi dan standar seperti UU PDP, GDPR, dan ISO 27001 dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko dan memastikan pelindungan data sesuai ketentuan dan praktik terbaik dalam menjaga operasional data di era digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.